tour on duty. Tour on duty artinya kita tour, bersenang-senang, leisure, pleasure, tapi kita sambil bekerja, ya. Sambil bekerja, dan tentu saja kalau bekerja pasti ada gajinya seperti itu. Tourism ini harus integrated to other sectors. Halo Sobat M-People, senang sekali saya Samuel Towoliu bisa berjumpa dengan M-People sekalian di MP Talks episode kita kali ini. Sekarang kita sudah ada di kampus Politeknik Negeri Manado bersama dengan narasumber kita yang spesial kali ini. Di samping saya sudah hadir bersama kita ada Profesor Dr. Beth L. Silisna Lagarense, MM Tour. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Pak Samuel. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di MP Talks. Sama-sama. Terima kasih. Senang sekali kita tahu bersama bahwa Prof. Beth, sapaan akrabnya sehari-hari ya. Prof. Beth ini merupakan profesor di bidang pariwisata. Kalau kita mendengar tentang profesor bidang pariwisata, kayaknya masih kurang ya kalau di Sulawesi Utara. Untuk saya pribadi, saya baru kali ini ketemu dengan profesor di bidang pariwisata. Tentunya merupakan satu aset SDM Sulawesi Utara yang sangat berharga dan spesial, yang tentunya kalau bicara Prof, apalagi bidang pariwisata, kita agak susah untuk menemukannya. Nah, kita mau tahu sedikit banyak tentang latar belakang dari Prof. Beth, mulai dari latar belakang akademiknya, mulai dari status 1 sampai sudah S3, berkuliah di mana, dan ambil jurusan apa? Ya. Terima kasih Pak Sam. Kita itu adalah seorang PNS, dosen Politeknik Negeri Manado, diangkat di Politeknik Negeri Manado tahun 1993. Dan saya diterima di sini di jurusan Administrasi Bisnis. Waktu itu belum ada jurusan pariwisata. Tetapi waktu itu ada rencana Politeknik Negeri Manado membuka jurusan pariwisata. Sehingga saya berinisiatif untuk studi lanjut mengambil bidang tourism management di Australia dengan memanfaatkan beasiswa pemerintah Australia yang disebut AusAid waktu itu. Dan saya mengambil S1 saya di IKIP Negeri Manado dan S2 saya di University of Technology Sydney, Australia. Dan itu saya mengambil majoring di tourism management. Kemudian saya kembali di sini di program studi pariwisata, sudah dibuka waktu itu jurusan pariwisata. Kemudian saya mengajar di situ, dan selanjutnya dalam proses perkembangan karir saya melanjutkan lagi di Waterloo University. Waterloo University Tourism Planning. Kemudian saya di situ kira-kira tahun 2012 mendapatkan gelar doktor PhD. Dan kemudian dalam perjalanan waktu sebagai karir dosen, saya mencari peluang-peluang untuk menjadi guru besar atau profesor bidang ilmu pariwisata. Memang perjuangan pariwisata sebagai ilmu mandiri di Indonesia itu sejak 2008. Waktu itu saya sudah Master of Tourism dari University of Technology Sydney, Australia. Dan saya banyak dilibatkan dalam memutuskan beberapa kebijakan mengenai pariwisata itu sebagai ilmu di Indonesia. Karena waktu itu belum dinyatakan sebagai ilmu mandiri, tapi berbagai macam kegiatan sarasehan, seminar ilmiah, conference pariwisata, sehingga kita berhasil untuk memperjuangkan pariwisata sebagai ilmu mandiri di Indonesia. Sehingga kalau sekarang kita bisa lihat ada S1, S2, S3 pariwisata di Indonesia. Di perguruan tinggi pariwisata, termasuk kami di sini ada jurusan pariwisata, dan kami di sini 4 program studi, ada Ecotourism, Underwater Ecotourism atau ekowisata bawah laut, kemudian program studi D4 perhotelan, dan juga kami sekarang ada program studi baru yang disebut Global Tourism Management program studi. Jadi artinya bahwa tourism is a science. Tourism itu adalah suatu ilmu. Dan akhirnya saya berhasil menjadi Profesor of Tourism tahun 2016. Dan saya adalah profesor pertama di
politeknik seluruh Indonesia. Oh, Karena politeknik itu dulunya itu kan hanya dianggap sebagai bidang ilmu vokasi yang tidak harus perlu sampai menjadi profesor. Tetapi tahun 2016 itu saya berjuang untuk mendapatkan guru besar profesor. Dan saat ini di Politeknik Negeri Manado sudah ada 3 profesor. Ada 1 engineering, saya tourism, baru ada yang engineering, teknik sipil, dan kemarin accounting, profesor bidang accounting. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, memang pariwisata itu dianggap baru. Tadi kan bilang jarangnya dapat dengar tourism, profesor of tourism, jarang. Memang saya juga adalah salah satu yang pertama resmi, ya. Apalagi di Manado, ini kan di Sulawesi Utara sangat diandalkan pariwisatanya, sehingga saya banyak pekerjaan, banyak diajak ini dan itu. Kayak ini Manado Post sempat mengundang saya untuk menjadi tamu di podcast ini ya. Jadi sesungguhnya pariwisata itu adalah suatu hal yang sangat menarik. Dan satu hal lagi, kalau kita bercerita tentang pariwisata di Sulawesi Utara, sejak dahulu turisme itu menjadi andalan di Sulawesi Utara. Dan dalam berbagai pengembangan, kemarin gubernur kita ODSK, wakil gubernur juga tentang dorang mereka itu ODSK berhasil memperjuangkan Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Dan itu kami sebagai akademisi terus mengembangkan, berjuang untuk memperkenalkan Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Dan saya sendiri kemarin memperjuangkannya ini melalui penelitian matching fund. Kami membuat website matching fund untuk mylikupang.com. Jadi kalau Bapak Ibu mencari mylikupang.com, itu adalah hasil penelitian saya dan tim. Untuk memperkuat, untuk mengendorse Likupang ini sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Iya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa dengar bahwa Prof. Bed ini bisa dibilang pioneer di bidang pariwisata sebagai sains, sebagai ilmu pengetahuan, sebagai diakui sebagai ilmu di Indonesia ini ya. Karena bisa dibilang tadi bahwa Prof pertama dari Politeknik ya, seluruh Indonesia, untuk pariwisata di seluruh Indonesia dan bidang pariwisata. Bidang pariwisata. Jadi merupakan suatu kebanggaan bagi Sulawesi Utara. Jadi kalau kita lihat S1, S2, S3-nya semua pariwisata. S1 bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Waktu itu kan belum ada sekolah pariwisata. Oh iya, betul. Ya kalau bahasa Inggris kita bisa kayak hampir linear lah. Kalau untuk pariwisata kan tentu perlu bahasa Inggris. Dasarnya untuk pariwisata perlu bahasa Inggris sebagai komunikasi global kita kan. Jadi apa yang menjadi motivasi atau kenapa Ibu bisa terjun ke dunia pariwisata ini? Nah, kalau mendengar pertama tadi jawaban saya adalah pada saat saya S2. Iya. Saya kan waktu itu S1 bahasa Inggris. Iya. Dan saya mengajar di sini bahasa Inggris semuanya. Dan waktu itu Politeknik Negeri Manado ini punya cita-cita buka jurusan pariwisata. Sebelum buka saya sudah antisipasi pergi kuliah, mengambil tourism management di Sydney University of Technology Sydney Australia. Itu saya ambil memang benar-benar pariwisata. Dan kemudian saya balik ke sini memang buka jurusan pariwisata itu sampai hari ini. Itu. Kemudian hal yang sangat menarik juga bergelut dalam pariwisata ini, kita itu ada istilah tour on duty. Tour on duty artinya kita tour, bersenang-senang, leisure, pleasure, tapi kita sambil bekerja. Sambil bekerja, dan tentu saja kalau bekerja pasti ada gajinya seperti itu. Kalau misalnya kayak besok ini saya akan menjadi narasumber keynote speaker international conference. Nah, itu kan pasti dibayar, tapi itu juga pasti kita berjalan ke mana tempatnya itu. Jadi itu yang membuat saya tertarik, dan memang setelah menjalaninya kita tidak banyak stres ya. Karena selalu diselingi dengan leisure, pleasure, ketemu orang-orang, dan semuanya tuh rata-rata orang-orang tourism itu adalah orang-orang yang sangat friendly dan bisa diajak untuk apa saja, bergaul, bekerja, dan lain sebagainya. Ya, tentu aja kalau pariwisata kan, kalau orang mau cari pariwisata tentu mau cari yang pleasure, leisure. Jadi untuk akademisinya juga pada saat mau
bekerja, Kerja, mereka jalan. juga menikmatinya. Betul. Jadi tentunya kalau mau kerja tidak seperti yang lain mungkin cuma terkurung di satu ruangan, belajar ini, penelitian ini. Tapi kalau pariwisata tentu kalau mau lebih bagus harus terjun on the spot Ya, ke benar. destinasi-destinasinya. Jadi kita bisa lihat bahwa seperti yang Prof katakan tadi bahwa Sulawesi Utara ini salah satu yang menjadi main point dari provinsi kita adalah pariwisata. Kita bisa lihat bahwa pariwisata di Sulut ini ada destinasi prioritas Balikpapan, bahkan mungkin yang dari dulu kita tahu ada Bunaken, dan juga sekarang sudah lebih banyak dieksplor tentang pariwisata di Sulut ini. Nah, bagaimana pendapat Prof mengenai pariwisata Sulut ini berkaitan dengan ekonomi? Apa dampak dan efek dari pariwisata ini? Oke. Kalau kita bercerita tourism and ekonomi, kita pertama dulu melihat hubungannya tourism and ekonomi. Bagaimana tourism ini menggenjot pengembangan ekonomi yang ada baik di internasional, nasional, and mereka kita di Sulut, di daerah Sulut. Jadi sejak dulu kira-kira periode juga ODSK dan sampai hari ini untuk gubernur terpilih kita tetap pariwisata itu menjadi andalan, menjadi unggulan Sulawesi Utara. Itu artinya bahwa kita memiliki sumber daya alam yang sangat mumpuni untuk pariwisata. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan bagaimana pariwisata dimanfaatkan untuk menggenjot ekonomi daerah, sangat bisa dilihat dari berbagai macam industri pariwisata. Industri pariwisata yang berkembang itu misalnya perhotelan, salah satu industri pariwisata yang sangat besar. Kemudian mereka juga punya asosiasi yang besar. Kemudian ada Asita, ya mereka juga asosiasi pariwisata yang itu khususnya untuk mengurusi travel agent, ya usaha-usaha perjalanan wisata, travel consultant yang berhubungan dengan agensi perjalanan dan berbagai hal, airline. Itu airline juga bukan salah satu industri pariwisata. Sehingga kalau mau ditanyakan bagaimana pariwisata berperan untuk pengembangan ekonomi akan sangat terlihat. Nah, sekarang ke depannya banyak tantangannya di sini. Contoh penerbangan direct flight dari Manado to Narita, Jepang. Itu kan sempat dibuka. Saya sempat diundang untuk join first flight dari Manado Samratulangi ke Narita, Jepang. Itu saya ikut. Mengikuti rombongan gubernur. Tapi hari ini kan sudah mulai tertati-tati dan bahkan so tutup. Itu artinya ada tantangan di situ. Why? Kenapa? Itu semua lini, semua industri pariwisata Sulawesi Utara diberi tugas untuk menganalisis, untuk melihat kembali, kenapa begini, harus tutup, ada apa, ya. Nah, kalau mau lihat di situ, apa? Kalau misalnya secara awam kita boleh bilang bahwa pesawat itu masih agak kosong kalau dari Manado ke Jepang. Atau dari Jepang ke sini misalnya. Penumpangnya belum penuh, itu Garuda mengatakannya bahwa masih agak susah. Kita dulu punya strategi tidak langsung Narita Samratulangi, tetapi dia ke Bali dulu untuk mendapatkan penumpang, kemudian di sini transit sini, kemudian Jepang. Begitu juga pulangnya. Tapi saat ini pun itu masih susah, masih kurang. Nah, tentu saja banyak diskusi-diskusi di antara Asosiasi Pariwisata Sulawesi Utara yang mengangkat hal ini untuk segera menghidupkan kembali. Dan bukan cuma Narita, Korea, ya Filipina dan lain sebagainya, Malaysia, Kinabalu, ya. Kinabalu itu semua direct flight internasional to Manado, to North Sulawesi. Itu salah satu aspek saja untuk pengembangan ekonomi itu. Jadi kalau tanpa pariwisata, tanpa objek pariwisata atau destinasi pariwisata, mereka tidak mereka datang. Berarti tourism ini sangat berkepentingan, sangat berperan penting untuk menyediakan destinasi-destinasi yang baik untuk dikunjungi oleh tourism atau oleh para turis yang datang dari luar. Seperti itu. Jadi apalagi sekarang ada dalam RPJMD, saya merupakan salah satu perumus RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Utara, dan pariwisata itu menjadi main point. Bahkan ada tantangan baru nih. Kalau gubernur terpilih ini maunya tourism ini harus integrated to other sectors. Misalnya sektor ekonomi, pertanian, ya, perikanan,
ya, Integrated kelautan. Dia maunya harus integrated. Akhirnya kemarin pada saat meeting di Bapeda itu, akhirnya seperti saya memberi kuliah. How to relate between tourism to economy, tourism to agriculture, tourism ke culture, dan seterusnya. Sehingga akhirnya saya memberikan satu wawasan bahwa sebenarnya itu ada mata kuliahnya kok itu. Dia bernama Tourism Environment. Menjelaskan bagaimana hubungan pariwisata, ilmu pariwisata dengan sektor-sektor lain. Yeah. Tourism and religion, tourism and politics, tourism and health, disebut health tourism. Health tourism. Jadi ilmu pariwisata adalah ilmu yang sangat terbuka, integrated dengan bidang-bidang ilmu yang lain, dan itu sudah digaungkan oleh gubernur terpilih kita. Jadi disarankan kepada semua sektor yang lain, perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan, itu related to tourism. Kalau orang tourism bisa saja. Contoh, seperti Modo Inding itu kan agriculture kan di situ, banyak macam-macam di situ. Pertanian. Nah, memang ada dalam ilmunya ada agrotourism. Ada agrotourism. Jadi mereka Modo Inding itu adalah destinasi pariwisata agro. Pariwisata agro yang kalau kita mau lihat contoh-contohnya, mereka kan pernah kentang festival. Iya. Potato festival kentang orang dia bilang ya. Nah, how to manage, how to make packaging untuk biasa benar-benar sih jadi atraksi yang tingkat internasional. Seperti itu, perlu pelatihan. Nah, langsung ke SDM-nya, karena semua pengembangan termasuk pengembangan bidang pariwisata itu SDM yang kuat harus sangat dibutuhkan. Ya. Yes. Makanya saya sebagai dosen, tugas kami itu membentuk SDM pariwisata yang benar-benar handal, unggul, kuat, mampu bersaing, ya, punya daya saing yang tinggi. Kayak kita ini berada di sini di galeri, sebelah sana itu ada Cafe Polindo yang semuanya itu digerakkan atau dioperasikan oleh mahasiswa. Jadi sejak masih mahasiswa, kami punya mahasiswa sudah diajar untuk bekerja. Yang melayani tadi itu adalah mahasiswa. Ini mereka bergilir, kami sebut ini integrated lab. Mereka integrated, mereka berpraktek terintegrasi dalam bahasa Indonesianya. Ya, jadi mahasiswa ini bergilir untuk praktek di sini. Dan SDM dibentuk. Mereka nanti kerja di dinas pariwisata, kerja di mana-mana. Ada juga yang kerja di bank, ada di restoran, ada di hotel, agar mereka itu menempati yang jadi industri-industri pariwisata yang memerlukan SDM yang kuat itu salah satunya bisa direkrut dari lulusan kami Politeknik Negeri Manado. Ya, betul. Tentu kalau bicara tentang pariwisata ini seperti yang Ibu bilang tadi, ada banyak tantangan. Mungkin kalau kita bisa lihat dari airline sekarang kan, ada mahasiswa yang masyarakat ya. Masyarakat itu banyak mengeluhkan yang biaya tiket pesawat mahal, sering naik. Jadi mungkin apakah itu menjadi salah satu faktor yang membuat banyak penerbangan sekarang itu seperti tadi kosong, tidak full. Banyak penerbangan direct flight ke overseas itu yang kosong ataupun tutup flightnya. Jadi apakah faktor biaya tiket pesawat ini pengaruh besar atau gimana ini? Iya, pengaruh sangat besar karena rata-rata kan masyarakat kita, anggaplah Sulawesi Utara masyarakat itu dia punya disposal income itu kan belum terlalu tinggi. Disposal income artinya bahwa ini uang income yang dia sudah alokasikan untuk leisure and pleasure. Nah, rata-rata kita bisa menelisik lagi mungkin dari data BPS berapa kira-kira pendapatan masyarakat Sulawesi Utara dan berapa kira-kira alokasi dana yang diperuntukkan untuk disposal income. Kalau misalnya makanan saja belum terlalu cukup, masih banyak pinjaman, masih banyak macam-macam, masih anak-anak belum sekolah belum kelar. Nah, apakah kita bisa membuang uang untuk pergi berwisata misalnya? Itu salah satu. Kemudian tentang tiket mahal itu memang kalau kita mau lihat misalnya tiket Garuda ya, memang dirasakan semua mahal, agak mahal. Nah, sekarang masih tetap terbuka, open discussion untuk cari solusi antara pihak Garuda, pihak pemerintah dan masyarakat ini. Asosiasi Pariwisata Sulawesi Utara, ASITA, PHRI dan lain sebagainya sudah banyak memberikan saran-saran, masukan kira-kira apa jalan keluarnya kalau seperti ini. Tetapi sampai hari ini
pihak penerbangan juga belum betul-betul bikin garansi bahwa ini mau murah, misalnya seperti itu. Masih tetap pada tatanan mereka yang tidak saja langsung murah misalnya. Iya. Nah, jadi kemudian kalau ada pesawat-pesawat yang murah misalnya Lion Air seperti itu, tapi dia terbatas jangkauannya. Sekarang usaha pariwisata itu usaha-usaha baik asosiasi pariwisata, pemerintah Sulawesi Utara itu selalu membuka jalur yang baru. Misalnya itu mau ke Korea, kemarin ke Kinabalu teman-teman pergi sangat murah. Itu cuma untuk mencoba bagaimana itu rute itu. Nah, mudah-mudahan itu bisa berkelanjutan agar benar-benar kita bisa pariwisata di Sulawesi Utara ini berkembang. Ada orang yang datang, ya. Itu kan kita selalu mengharapkan visitasi meningkat, ya. Increase visitor, increase tourist coming to North Sulawesi. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat ya, kalau bicara tentang flight atau yang kembali, ada yang dari orang lokal misalnya Manado yang lagi merantau atau wisatawan luar Manado. Jadi kita bisa lihat fenomena yang baru-baru, misalnya yang baru lewat Natal tahun baru. Ada orang bilang begini, aduh, lebih baik orang pergi luar negeri, misalnya dari Jakarta lebih baik orang pergi luar negeri daripada di Manado. DP tiket lebih mahal Manado daripada luar negeri. Jadi apa yang pendapat Prof tentang fenomena ini? Orang lebih tertarik mau ke luar negeri lebih murah daripada balik pulang kampung. Betul, iya. Dan itu terbukti. Itu sangat fenomena yang tidak dibantah, sangat benar. Kalau kita posisi Jakarta, kita kan lebih murah, sangat murah ke Singapura dibandingkan ke Manado. Ya, dari jarak, dari waktu dan biaya. Nah, itu belum pernah ada orang bilang ini solusinya, itu solusinya. Nah, ada karena ini jarak kan yang menentukan jarak. Itu after pesawat itu kan dia kalau pakai mobil aja jarak kan menentukan berapa banyak biaya, berapa banyak bahan bakar yang keluarkan kalau dia jarak. Jadi kita ini jarak jauh ya, tidak mungkin kan ini lokasi kasih baku dekat ya. Jadi perlu perhatian khusus, kecuali kalau dia membuat yang ada di sini tidak ada di Singapura. Itu dia. Jadi kalau so far kita teman-teman banyak sekali datang ke Manado ini just for kuliner. Jadi datang batur hanya datang makan. Prof Bet, saya mau dijemput ya, saya datang pagi, pesawat pagi, hanya datang makan ya. Kemudian pulang sore, padahal datang makan. Artinya apa? Kulineri kita itu sangat bisa diunggulkan, nggak dapat di tempat lain. Nah itu makanya untuk bidang-bidang kulineri ini, pelaku usaha kuliner itu perlu lebih meningkatkan diri lagi, karena banyak sekali yang mencicipi kuliner Manado itu yang tiada tandingnya, tidak ada lawannya. Jadi tinggal begitu caranya. Kalau jarak tidak mungkin kita kasih dekat. Tapi kalau misalnya objek yang orang siapkan itu lebih menarik, kayak misalnya tadi kuliner yang sangat otentik, ya asli Minahasa, Sulawesi Utara, itu menurut salah satu daya tarik. Ya tentu kalau ada objek yang spesial yang tidak bisa ditemui di tempat lain, tentu si turis ini akan mereka rela mau bayar lebih untuk dapatkan hal tersebut kan. Ya, itu jadi yang harus mungkin ini jadi tantangan untuk para pelaku-pelaku wisata di sini, baik tadi kuliner, karena kita tahu kuliner itu playing an important role di pariwisata Sulawesi Utara sini. Jadi bukan cuma tentang sumber daya alam, tapi juga ada sumber daya yang lain seperti kuliner ini. Kita bisa lihat ternyata memainkan peran yang sangat penting dan krusial bisa dibilang, karena seperti yang Prof katakan tadi, temannya cuma mau datang kuliner, bukan mau lihat yang lain. Bukan mau lihat spot yang lain, karena spot yang lain ada di tempat lain kan. Nah, seperti itu. Seperti kita tahu juga kalau Indonesia kan banyak spot-spot wisata alam, gunung, laut dan lain-lain bisa ditemukan di tempat lain. Kalau kuliner kalau kuliner Manado meskipun ada rumah makan Manado di Jakarta, tidak sama, tetap beda. Sering itu saya dapat. Biar ada rumah makan Minahasa di Jakarta nggak sama pasti. Sama pasti dengan apa? Itu kalau mereka kan biasa orang bilang, aduh DP ikan beda kalau di Jawa dengan di Manado sini. Jadi itu kita bisa lihat ada celah-celah di mana kita bisa dapat keuntungan untuk pariwisata ini, menutupi yang kurang-kurang. Misalnya kita bisa lihat mungkin
bicara tentang infrastruktur pariwisata di Sulawesi Utara. Apakah menurut Prof ini infrastruktur sudah optimal atau gimana infrastrukturnya? Ya, sebenarnya sih optimal itu bisa tidak terukur juga. Optimal bagi saya belum tentu sama Pak Sam optimal kan? Iya. Nah, jadi paling tidak memenuhi standar. Orang mau datang misalnya kan Samratulangi adalah bandara internasional. Yes. Tapi kalau membandingkan dengan bandara internasional yang lain, misalnya Makassar, sangat dekat Makassar atau orang ini, sangat jauh beda. Dari secara fisik orang bisa lihat bedanya ya. Tetapi buktinya bahwa Samratulangi itu adalah international airport. Ya. Itu pasti memenuhi syarat lah ya. Tentang dia jangkauan luas atau bagaimana plus-plusnya itu, ya itu menjadi tantangan kita juga untuk terus mengembangkan itu. Kemarin salah satu tantangan kita adalah kalau kata turis turun di Samratulangi Airport, jauh sekali ya destinasi. Misalnya contoh dia mau ke Likupang, Jo. Likupang, oh, jauh dong. Orang aja coba mikir. Padahal orang Manado ini malas di sana. Malas, orang Manado aja malas ke Likupang kan apa jauh 2 jam. Jauh, iya. 2 jam. Nah, kemarin disuruh identifikasi pada saat orang RPJMD disuruh identifikasi destinasi mana, destinasi pariwisata yang mana yang jaraknya itu dekat dan bisa dijangkau secara short time dari bandara ke destinasi itu. Iya. Kalau orang Politeknik Negeri Manado itu Renja bilang kalau desa Budo. Ya. Oh, iya. Desa Budo karena Desa Budo ini adalah binaannya Politeknik Negeri Manado. Yang di Minut. Ya, di Minut juga, tapi Desa Budo kan dekat banget di sini. Dekat. Itu salah satu yang dekat. Jadi menurut saya infrastruktur itu terus dikembangkan, jalan misalnya. Jalan. Tapi ada lagi yang paling menarik dan saya pernah ke Sangihe Talaut. Ya, di Sangihe itu kan kalau memang betul tiap hari ada kapal cepat kah atau kapal lambat itu tiap hari ada. Di sana juga banyak sekali juga destinasi yang to the north, itu orang bilang kan north itu dong dia bilang iya, the pearl in the north ya, the pearl in the north. Jadi mereka sangat banyak di situ, misalnya infrastruktur yang tadinya susah tiap hari itu ada sekarang. Kalau mau ke Tahuna sekarang bisa tiap hari ada, pagi dan sore. Transport ada. Makanya kalau orang bilang infrastruktur yang mana ya, mau bilang jembatannya enggak ya, tidak pernah terputus orang ini. Cuma selalu kalau dibandingkan dengan yang lain, destinasi yang lain, orang masih kurang. Dari penampakan airport saja gimana? Toh, kasihan banget. Begitulah, begitu. Nah, itu orang juga tidak tahu kenapa begini. Kenapa begitu? Kalau airportnya yang Makassar itu sangat cepat sekali kan meningkat dia. Besar, megah, mewah, dapat lihat. Kalau orang di sini kan belum seperti itu. Masih kurang pengembangan mungkin atau bagaimana? Tapi belum pernah juga terdengar bahwa Samratulangi tidak mampu lagi menampung penerbangan, menampung pesawat terbang untuk parkir misalnya. Belum pernah kan ada dengar begitu. Berarti masih oke begitu ya. Masih boleh sebenarnya. Iya. Atau mungkin kurang. Kurang yang datang. Kurang yang datang makanya kurang. Jadi kapasitas masih belum penuh. Infrastruktur. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya orang-orang kalau infrastruktur no problem, SDA-nya no problem, SDM no problem. Tapi bagaimana kalau bicara tentang promosi pariwisata ini? Bagaimana mau sampai Manado, Sulawesi Utara ini mau sampai ke telinga wisatawan luar atau ya luar Manado lah. Itu sangat tantangan Katue. Dari kita sebagai akademisi, sebagai dosen menilai secara objektif ya, itu biasanya orang ada tantangan begini. Kalau orang mau promosi, orang cuma kasih tahu yang baik-baiknya saja. Ya. Tetapi setelah mereka datang, yang baik yang tadi di bawah itu dipromosikan itu seperti rupa susah mau dilihat. Ada contoh. Ada itu promosi yang Maramba. Kalau di Minahasa Utara kan Maramba itu naik rumah baru. Ya. Dan itu dia tradisi itu bagus banget. Ya. Setelah sampai di Belanda misalnya, dia mau datang ke sini, mana ini Maramba, mana ini, kita mau lihat ini. So tidak tersedia itu, susah untuk cari ya. Ya berarti cuma promosi material aja, just for it ya, just untuk promosional materials itu. Tapi setelah mau lihat betul, baru mau aku cari seperti itu. Nah, banyak juga biaya-biaya promosi yang sering saya criticize ya.
Contohnya kebanyakan dulu, entah sekarang mudah-mudahan itu berkurang. Biasanya kalau promosi itu kirim tim kesenian, ya. Iya. Nah, tim kesenian itu punya biaya bukan sedikit. Dan saya pernah diajak untuk mengikuti tim begitu, tim ke luar negeri untuk mendampingi ini dan itu. Karena saya melihat tidak efektif, saya mengundurkan diri. Mungkin saya seorang akademisi, saya merasa lain. Kalau misalnya diajak, kemudian ini dan itu ikut, ini dan ini ikut, padahal kan tidak berbuat apa-apa. Nah, saya selalu minta maaf kepada teman-teman kalau seperti itu. Biasanya orang memang dosen agak vokal ya, agak kalau lihat tidak efektif, orang pasti tidak ikut. Nah, makanya banyak kali saya bilang bahwa kalau kok promotion and marketing itu jangan selalu cuma mengirim tim-tim begitu. Itu penting, itu sangat penting ya. Tapi kalau misalnya ada show yang kalau Kota Dema dan lain sebagainya di luar negeri itu jarang orang bisa. Tapi itu karena itu private kok. Itu private. Dan kalau private berarti dibiayai oleh masing-masing industri, masing-masing asosiasi. Tapi kalau yang jalur pemerintah bagaimana? Bagaimana desainnya? Teman-teman di industri selalu mengatakan kepada saya, Prof, yang paling jago promosi itu industri, bukan pemerintah. Mereka bilang begitu terus terang ya, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena industri ini kan dekat dengan masyarakat, langsung kelihatan apa yang orang dibutuhkan, apa yang orang butuhkan dalam pengembangan. Kalau pemerintah kan mereka bilang, bisa saja tidak punya ilmu promosi, bisa saja tidak punya ilmu marketing, seperti itu. Sehingga tahunya hanya mengirim tim kesenian. Mohon maaf ini ya, saya agak terbuka dalam podcast ini, tetapi ini merupakan satu criticize yang perlu dicatat. Orang selama ini kata promosi itu means kirim tim kesenian, ya, tidak ada yang lain. Nah, jadi sebenarnya lebih kepada show orang kan di sana itu banyak event yang orang bisa hadiri. Dan kalau boleh event-event itu dibantu oleh pemerintah, asosiasi yang benar-benar akan pergi mempromosikan Sulawesi Utara bisa dibantu lah. Memang kemarin-kemarin pernah ada. Kita pun pernah ikut roadshow ke Lombok waktu itu. Roadshow ke Lombok mempromosikan North Sulawesi, itu dibantu oleh pemerintah. Tetapi itu diperbanyak lagi supaya benar-benar Turampe Sulawesi Utara bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi jangan cuma event-event yang kira-kira tidak efektif. Ya, tentunya kalau mau promosi lebih tepat sasaran, apa yang dipromot, dengan siapa dia punya target pasar, iya, dengan apa ya caranya promosi bagaimana supaya jangan sampai kalau rupa tadi yang Maramba yang naik rumah baru itu orang lihat sana rupa menarik pas sampai kamari tidak ada. Menarik. Ya mungkin Sangat tantangan menarik. buat orang di Manado sini ya masih kurang, mungkin karena ya masyarakat kurang atau pergeseran budaya di sini. Tapi tahu itu mungkin jadi tantangan-tantangan untuk pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara. Kita bisa lihat bahwa pariwisata ini di Sulawesi Utara masih banyak yang masyarakat, misalnya bagaimana dengan masyarakat lokal untuk mau ikut partisipasi di pariwisata ini. Misalnya kami orang Manado, misalnya contoh di Likupang, di Kupang kok kapan-kapan orang boleh mau pergi. Jadi akhirnya sampai akhir hayat mungkin ya sampai di Kupang. Cuma ada tuh orang dari luar sampai di Kupang, itu bagaimana? Menanggapi. Jadi begini ya, berbagai macam usaha ini untuk promosi. Iya. Tadi ada pertanyaan supaya orang itu tidak ke Singapura yang lebih murah, Iya. atau ke Thailand lebih murah, dibandingkan datang ke Manado. Ada kan lagi usahanya pemerintah yang Indonesia aja. Indonesia aja. Indonesia aja. Ya bisa saja orang bilang Manado aja. Iya. Karena seperti orang Manado juga belum tentu bertiga ini juga pernah ke Likupang. Iya, tentu. Belum tentu pernah ya. Nah sementara orang ini orang sini. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain ke Likupang kalau kita sendiri nggak? Belum pernah. Itu rule of the thumb, kita mahasiswa harus. Jadi mahasiswa-mahasiswa saya itu, misalnya Bunaken, jangan mengaku orang Manado, jangan mengaku mahasiswa jurusan pariwisata kalau belum pernah ke Bunaken, belum pernah ke Likupang, sehingga mereka itu harus pasti pergi. Jadi itulah kata dia fenomena. Kadang-kadang orang lokal, pertanyaan orang lokal,
Ini mau kan jalan-jalan Mau lokal. Betul. Ini mau jalan-jalan lokal, harus jalan ke luar negeri. Luar negeri. Gengsinya kah atau tentang apa kah? Kemudian juga itu minat berbelanjanya orang Manado itu tinggi sekali ya. Pengeluaran orang Manado di luar sangat tinggi, sangat tinggi. Terkenal orang Manado itu tukang belanja. Padahal belum tentu aku lihat orang kualitas ini mana lebih bagus gitu. Iya. Tapi memang by culture, dari segi terampe culture, terampe budaya memang Manado suka sekali Belanja. kumpul barang, belanja, begitu. Nah seperti itu tantangan. Kalau saya di yang terkecil Jodang, kita kelas, kita mengajar. Kita sangat larang tidak pergi, bahkan kita atur. Hari ini begini, hari ini. Moni so tahu misalnya air terjun Tunan, di mana itu? Kalau nggak ada barangnya di mana? Nggak ada orang pariwisata tuh yang bikin malu, nggak ada sarjana pariwisata. Lulusan Politeknik Negeri Manado, terus nggak tahu di mana Tunan. Pergi, harus pergi. Dari semua tapi mata kuliah begitu. Akhirnya berangsur-angsur mereka harus begitu. You are tourism people, ya. Karena bukan orang elektro atau teknik atau apa. Karena you are tourism people, tourism student. Jadi you have to go. Jadi tentunya kalau masyarakat lokal, masyarakat Manado, Sulawesi Utara, mesti jadi yang pertama yang mendongkrak ini pariwisata lokal ini. Jadi seperti yang tadi di Indonesia aja, kalau orang di Manado aja dulu. Manado aja. Jangan dekat-dekat. Banyak sekali loh di sini yang orang belum pergi lihat. Betul. Jadi kalau contoh misalnya kalau di Manado sini orang boleh pergi di Tomohon atau di Minasa sana, atau pergi di Nusa Utara, Sangir Talau. Nusa Utara, Kan banyak sekali. saya sering ke sana. Nanti misalnya orang-orang foto-foto bilang, ih gagas sekali, padahal itu cuma di Sulut sini. Ada yang foto kan orang luar, bukan orang. Betul. Yang bikin dia punya Instagram, orang luar, bukan orang Sangihe itu biasa begitu. Kita tinggal lihat di Instagram itu, siapa ini? Padahal orang Jakarta misalnya, yang mempromosikan itu Sangihe misalnya. Kan masih banyak orang Manado lihat, kayak misalnya lihat selebgram ini, pergi di sini. Tidak bilang, gagas sekali, ternyata kau tuh di sini lokal sendiri. Betul. Ternyata orang Sulut ini yang kurang eksplor kayaknya ini Valia. Kurang eksplor dengan keindahan alam di Sulawesi Utara. Karena keinginan keluar daerahnya lebih tinggi dibandingkan mau di sini mau eksplor. Seperti itu. Jadi DP manusia sebegitu memang kalau Sulut. Ya, jadi kalau bisa lihat tentunya Sulut ini jadi rising star untuk di Indonesia Timur untuk pariwisatanya, karena semakin digenjot mulai dari kepemimpinan dari Pak ODSK sampai nanti ini beberapa hari lagi akan dilantik tanggal 20 Pak YSK Victor. Kita lihat semuanya menitik beratkan di pariwisata. Tentunya pariwisata harus integrated dengan semua sektor. Nah, kita bisa lihat bahwa apa yang akan menjadi pemikiran ke depan untuk pariwisata ini berkembang bagaimana supaya lebih ada di beberapa tahun ke depan ini. Ya, karena kalau mau memperhatikan visi misinya Bapak Gubernur terpilih ini tetap tourism. Apalagi dia memberikan satu dorongan, motivasi untuk make it integrated. Jadi kata kunci inovasi, kata kunci mandiri, kata kunci berkelanjutan itu sudah ada dalam visi itu. Nah sekarang tinggal mau diarahkan bagaimana mau integrasikan betul itu. Dan teman-teman yang di sektor lain selain tourism itu harus terbuka. Jadi kalau mau mengembangkan pertanian misalnya, let it integrated to tourism. Jadi jangan segan-segan nih mau dengan tourism. Dan cuma dompet bidang. Biasanya kan begitu. Jualan kentang, jualan aja, jual kentang. Padahal coba kalau dia promosikan itu kentang festival, itu potato festival, itu orang pariwisata bisa mendesainnya seperti jadi mega event. Jangan bukan cuma jual dong, orang datang macam-macam. Misalnya orang bikin festival potatoes itu all about potatoes. Gitu. Sampai di minuman yang segar, minuman segala macam. Saya pernah sering kan saya diundang menjadi narasumber ya di dinas-dinas pariwisata. So banyak kali kasih tahu itu dia ya. Begini, packagingnya begini, packagingnya begitu. Supaya jangan cuma tusuk-tusuk itu kentang so rusak, taruh segala macam, rusak kan tidak apa-apain. Kenapa begitu? Nggak boleh itu. Masa merusak yang justru orang berusaha mengawetkan,
ini dirusak kan. Dirusak. Jadi kalau harus lebih representatif. untuk baru datang ke wisata. situ itu kan datang ambil itu kentang, bukan menjual, tidak ada like uangnya akhirnya kan. Oh iya. Kasihan itu para petani kentang itu nggak dapat apa-apa seperti itu. Padahal mereka sudah tanam, bukan kecil itu usaha menanam itu toh. Hujan-hujan, Modal besar. terik matahari, terus nggak ada apa-apa. Padahal sudah jadi produknya. Nah, Iya, itu betul. yang harus dipikirkan, segala macam, segala sesuatu event itu, baik juga di pertanian, perikanan apalagi, nah, seperti itu menjadi destinasi. Misalnya di Bitung itu dengan dia punya salmon yang bagus-bagus, seperti itu harus integrasikan dengan pariwisata, Dan pariwisata. jangan berdiri sendiri. Itu tantangan. Tantangan harus integrasi semua bidang dengan Integrated. pariwisata supaya profitnya lebih banyak Iya, tentunya. betul. Jadi untuk menutup MP Talks kita kali ini, ada harapan apa dari Prof. Bet untuk pariwisata Sulut? Ya, harapan saya tentu saja mari itu orang bekerja bersama. Kalau sekarang kan sudah dihadapkan dengan program pemerintah RPMJ itu sudah ada program-program yang harus dilakukan dan melakukannya pun secara terintegrasi. Tidak bisa kerja sendiri. Harus terintegrasi, harus kerjasama tim, sinergitas seperti itu. Jadi bukan cuma bicara tapi lakukan ya. Ya. Jadi kadang-kadang sih misalnya orang-orang asosiasi berjalan sendiri, orang akademisi merasa jago, bilang kurang jago gitu. Kemudian orang-orang pemerintah sendiri, orang bilang kami yang punya kuasa, itu tidak bisa. Tidak bisa. Ya, mari kerjasama dan kita sudah mulai rasakan itu pelan-pelan. Kalau dulu-dulu kan, dosen itu tidak diterima di industri. Itu ini cuma teori-teori begitu. Tapi lama-lama terkikis itu dengan kita juga punya usaha untuk terjun dengan mereka, diskusi apa yang terjadi dan lain sebagainya. Juga pemerintah misalnya dia punya duit, misalnya alokasi dana yang besar, harus mendengarkan pihak orang yang swasta atau asosiasi ini atau orang yang akademik untuk kira-kira program apa. Jangan selalu bikin pelatihan kok pramusaji. Semua itu. Tiap tahun kita diundang Prof. Bet narasumber untuk pengembangan pramusaji. Sampai kadang-kadang kita tanya, soalnya ada yang lain? Seperti Betul, itu. ya. Itu bagus sedumar betul ya. Tapi Kenyataan itulah lapangan. kalau mau ditanya dan segala rupa bisa kita bilang ya, karena pengalaman di lapangan. Tetapi itulah punya tantangan yang sangat besar bagi kita. Tapi yang jelas kalau orang open ya, kalau orang terbuka dengan siapa saja pasti bisa lebih maju. Itu dia. Demikian. Terima kasih. Kita bisa lihat bahwa untuk kunci dari pariwisata Sulut ini berkembang, yang pertama itu integritas, integrated semua bidang dengan pariwisata. Lalu ada sinergitas antar semua pihak agar supaya pariwisata Sulut ini lebih baik dan tentunya menjadi benar-benar rising star di Indonesia. Terima kasih Profesor Dr. Bet Elsie Lisna Lagerrense MM Tour yang sudah menyempatkan waktu bersama kami MP Talks untuk bincang-bincang mengenai pariwisata. Terima kasih dan Sobat M People, sampai jumpa di episode MP Talks berikutnya.